tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba hilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Ya Bu, sebentar. Obat yang Ibu pesan sudah ini beli di warung. Ibu sedang sakit, sudah hampir sebulan. Namun, aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya pengobatan ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami harus membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, kalau iuran BPJS yang menunggak terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan ibu berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung dan juga toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tempat sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, ibulah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat ibu menjadi buruh cuci dengan upah yang seikhlasnya. Tapi dengan upah ibu yang kecil, tak sebanding dengan risiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang rusak dan luntur, ibu harus menggantikannya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga ibu semakin berkurang, tak kuat lagi mencuci. Kemudian ibu memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, ibu mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual 3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan untuk jajanku. Hujan dan terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, ibu berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Ibu ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita ibu dulu. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan ibu. Saat ini, ibu sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa untuk beli pulsa internet. Lihatlah langit biru Aini, kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang kau dan ibu selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah inilah yang akan menguburmu. Kalian pasti bingung, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah meminta aku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, Aini, kamu hebat, jempol ibumu, tunggu bonus dari bapak ya. Nah, jelas
tahun ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di situ pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan aku tunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Siap, gerak. Maju, jalan. Kiri, kiri. Kalian sudah percaya? Sampah menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahun terus meningkat, tapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas sekali. Langit pekat, pohon-pohon mati. Air, di mana air? Haus, kotor dan bau. Lihat, mata kedua orang ini memerah. Tangannya mau lepas. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa rambut rontok begini? Kulita ini lumpuh. Kerongkongan. Tak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Kalau tangan kecil ini harus melakukan sesuatu. Apa yang harus aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk yang bertuliskan, kalau tidak bisa mengurangi, maka gunakan kembali, perbaharui, perbaiki, bangun kembali, halus kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku masih belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya tak ada yang istimewa. Hingga sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik dari kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu kenapa aku harus malu dan minder, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Ibu mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu, bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit. Aku akan mengajak teman sekampung, tetangga untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Bentar. Terima kasih ya Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut sampah ke warung dan toko. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Orang-orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui sosial media, aktivitas daur ulang dapat ditonton lebih banyak orang lagi. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus aku jual
untuk biaya berobat ibu. Ibu harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung tak sanggup mengobati. Ibu harus sembuh dari sakitnya. Kalian sudah datang? Ayo silakan masuk. Kita pisahkan dulu ya barang-barang ini. Botol sebelah sana, kardus sebelah sini, koran bekas sebelah sana. Yang lainnya kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat vas bunga dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo, ya benar saya Aini. Benar Pak, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan acara pamerannya Pak? Akan saya usahakan. Boleh Pak, silakan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan acara pameran bulan depan. Yes, itu berarti kerajinan kita akan dipajang bersama karya pengrajin lainnya. Tapi, bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan dan menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus aku tolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi diletakkan di sudut sini. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Coba dari sudut sebelah sini. Mari kita selesaikan yang lainnya. Aku baru saja mengantarkan ibu ke dokter. Penyakit ibu sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi ibu bersikeras ingin pulang. Dokter pun tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali ibu harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak begitu jauh bertanya. Tatapan ibu menandakan untuk segera membawanya keluar. Di dalam perjalanan, ibu sempat berbisik. Aini, kamu pahlawan ibu. Mataku berkaca-kaca, aku pun membalas ucapannya. Aini bangga sama ibu, karena pahlawan sesungguhnya adalah ibu. Oh ya, Lingga, Kiki, Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol bekas yang telah dikumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan kerajinan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkan aku. Ling, Ki, Za, we are best friends forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.